kembali dalam pertemuan ini. Kali ini saya akan membahas tentang penulisan pesan-pesan bisnis. Mari kita sama-sama mendengarkan apa itu yang menjadi penulisan pesan-pesan bisnis. Apa itu direct request? Nah, direct request atau permintaan langsung suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam hal ini bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain seperti seseorang atau individu atau organisasi. Contoh, surat informasi tentang produk baru, surat pengaduan, surat undangan, surat pesanan, surat reservasi, surat rekomendasi, penggunaan fax, email, telepon, dan sebagainya. Pengorganisasian direct request 1. Bagian awal. Sajikan ide pokok dengan diikuti dengan fakta-fakta yang rinci. Misalnya dapat dibuat kalimat pembuka seperti saya adalah manajer pemasaran toko buku di Ponorogo dan tertarik untuk kemudian kita menyampaikan pesannya. Nah, kita juga bagian awal itu bisa menggunakan bahasa yang sopan seperti saya senang sekali atau saya sangat berterima kasih. Bagian kedua adalah bagian pertengahan. Biasanya itu menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Nah, seperti saya ingin sekali memesan buku komunikasi bisnis dengan pengarang Joko Purwanto. Nah, untuk bagian akhir, yang bagian ketiga itu kita nyatakan ya dengan jelas tindakan apa yang diinginkan, kemudian akhiri dengan suatu pernyataan yang ramah. Untuk struktur direct request sendiri itu adalah satu pembukaan, di mana pada kalimat permulaan itu Anda harus menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat. Yang kedua itu adalah penjelasan rinci. Nah, jika permintaan Anda lebih dari satu jenis, Anda sebaiknya membuat daftar dan memberi nomor secara berurutan atau berdasarkan tingkat pentingnya. Yang berikut, yang ketiga adalah penutup. Nah, sebaiknya itu diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus lengkap dengan batas waktunya. Nah, untuk mempermudah pembaca, cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubungi. Ini adalah contoh dari direct request ya, untuk surat pengaduan. Nah, surat untuk pengaduan itu bisa berupa pengembalian barang yang sudah dibeli dan meminta uang kembali. Nah, untuk direct request surat pengaduan juga bisa berupa kita meminta pengiriman barang yang baru ya, sesuai dengan pesanan. Nah, untuk surat pengaduannya berupa penjelasan atas perubahan juga bisa di direct request ya, atau bagaimana penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur dan sebagainya. Hal-hal dalam menulis surat pengaduan, satu, kita jelaskan masalah yang Anda hadapi secara rinci. Yang kedua, lampirkan informasi pendukung seperti faktor pembelian. Yang ketiga, usahakan ada surat Anda itu tidak marah atau emosional. Yang keempat, itu ada permintaan tindakan khusus. Berikut contoh direct request untuk pengaduan. Nah, di sini pada tanggal Jakarta 27 Maret 2020. Yang terhormat manajer Departemen Pakaian Olahraga Zikrak Store. Dengan hormat, saya kirimkan kembali
sweater yang telah Bapak kirim pada tanggal 24 Maret 2020 karena ukurannya itu tidak sesuai dengan yang saya pesan. Saya mohon agar sweater tersebut diganti dengan ukuran dan warna yang saya inginkan, yaitu ukuran XL warna biru muda. Melalui telepon 13 November 2012, saya telah memesan sweater yang berukuran L, warna biru muda, agar segera dikirim ke rumah saya. Namun yang saya terima adalah sweater ukuran S, warna merah, dan tentu saja saya tidak dapat memakainya. Saya mohon agar dikirim kembali sweater ukuran L, warna biru muda secepatnya. Apabila sweater yang saya pesan tidak tersedia, mohon uang saya dikembalikan saja. Terima kasih, hormat saya, dengan mencantumkan nama. Ini adalah contoh dari direct request untuk pengaduan surat tertanggal Jakarta 27 Maret tahun 2020. Berikut ini adalah contoh dari direct request untuk meminta rekomendasi. Palembang, 27 Juli 2020. Pada yang terhormat Profesor Dr. Rahmanto MBA, Entrepreneur School, Jalan Garuda 5, Jakarta. Dengan hormat. Perkenalkan saya Nurul Ismiana, mahasiswa Bapak di Entrepreneur School dan sudah wisuda bulan Maret lalu. Saya baru saja lolos seleksi tahap wawancara PT Kurnia Jaya Tbk dan meminta surat rekomendasi dari dosen sewaktu kuliah. Bolehkah saya meminta rekomendasi dari Bapak Rahmanto? Mengingat Bapak Rahmanto adalah Dekan Fakultas Ekonomi. Jika Bapak berkenan, surat rekomendasi tersebut harus diterima oleh bagian HRD paling lambat tanggal 1 Agustus 2020. Untuk itu saya sertakan juga alamat dan amplop beserta perangko. Saya sangat menghargai waktu dan usaha Bapak untuk surat rekomendasi ini. Atas perkenannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Hormat saya, Nurul Ismiana. Ada permintaan pesan rutin ya. Nah, pesan rutin itu adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang. Perlu dilakukan atau dijawab secepatnya dengan menggunakan pendekatan langsung. Pesan rutin sangat beragam seperti surat masuk, surat keluar, memo yang berisi pesanan barang, keluhan rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, undangan. Nah, pesan rutin itu umumnya pendek dan sederhana. Mari kita lihat pengorganisasian permintaan rutin. Pengorganisasiannya itu satu, kita nyatakan permintaan atau pesan dalam arti ini adalah pembukaan. Nah, tulis dalam nada yang sopan, tidak menuntut, dan personal. Kemudian nyatakan permintaan Anda secara spesifik dan tepat. Kemudian yang kedua itu jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda yang berisi isi. Yang untuk pada saat penjelasan itu berisi satu, beri alasan ya bahwa permintaan Anda penting. Yang kedua, kita jelaskan setiap potensi manfaat bila merespon permintaan Anda. Yang ketiga, kita perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Berikut untuk pengoordinasian yang permintaan rutin yang ketiga, kita mintalah dilakukan tindakan spesifik ya sebagai penutup. Nah, tindakan itu antara lain adalah satu, informasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda. Yang kedua, ekspresikan rasa terima kasih Anda. Yang ketiga, kita nyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan Anda. Nah, ini pengorganisasian permintaan rutin itu berdasarkan Bow dan Till pada tahun 2007. Untuk kita ke keunggulan dan kelemahan pengorganisasian pesan rutin itu dengan pendekatan langsung. Nah, kita lihat ya keunggulannya sama kelemahan pada saat ada pengorganisasian pesan rutin dengan pendekatan langsung.
pertama, keunggulan. Nah, keunggulannya itu terdiri dari meningkatkan pemahaman secara komprehensif ya ketika pertama kali kita membaca pesan. Kemudian yang keunggulan berikut adalah menekankan pada hasil suatu analisis yang telah dilakukan dan pastinya kita menghemat waktu bagi pembaca agar segera mengetahui maksud pesan. Untuk kelemahannya itu orang itu cenderung menyampaikan pesan menurut cara berpikirnya. Dan ada kesulitannya untuk kelemahannya, kita kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Berikut ini adalah bentuk permintaan rutin. Satu, permintaan untuk pihak internal. Nah, permintaannya itu adalah biasanya permintaan itu untuk pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun itu dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis ini yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua, ini permintaan untuk pihak eksternal. Nah, permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan itu dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan itu dibaca atau dilihat. Apa itu memo? Nah, ini memo itu adalah surat dari seorang pejabat ya yang ditujukan kepada pejabat lain dalam suatu instansi atau bawahannya yang isinya singkat tentang ada pemberitahuan, saran, dan permintaan. Nah, memo juga hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya itu ditulis tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Nah, ini adalah contoh ya, adalah to atau kepada, dari, from itu dari, kemudian tanggalnya sampai kepada subjek. Nah, subjeknya itu berisi pesan ya yang akan disampaikan, kemudian pesan itu dituangkan subjeknya ke dalam sebuah uraian. Ya. Nah, ini adalah komunikasi ya, biasanya secara internal saja dan biasanya dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Secara garis besar, itu ada bagian-bagian yang terdapat dalam memo. Satu, itu kepala surat yang bisa membuat nama dan alamat kantor. Itu ada perkataan seperti perkataan memo ya, kepada, dari, hal, dan tanggal. Kemudian ada badan surat ya, yang memuat pesan yang hendak disampaikan. Kemudian ada kaki surat yang memuat tanda tangan atau nama terang. Berikut ini adalah contoh memo. Contoh memo dari PT Cahaya Urip Jalan Keramat Raya nomor 67 Akuitang. Di sini dari Direktur kepada Manajer Pemasaran tanggal 12 Oktober 2019. Ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Kalau ini mah ada sedikit apa? Formatnya terlalu dalam contoh ini terlalu formal ya, tapi sebenarnya kalau ada dan lain sebagainya juga bisa. Jadi intinya itu memang itu hanya menuliskan pesan internal ya dari internal sebuah perusahaan. Nah, contoh untuk pada PT Cahaya Urip ini, itu memonya adalah tolong siapkan laporan penjualan 3 bulan terakhir untuk bahan rapat tanggal 30 Oktober 2019. Nah, direkturnya tertanda Syawal Sab. Untuk surat pesanan, nah ini surat pesanan adalah surat yang isinya kita memesan barang atau meminta jasa tertentu. Di mana sini adalah informasi atau barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemasaran. Di sini dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan ya mengenai nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan. Kemudian ada jumlah atau banyaknya pesanan. Berikut ada cara pembayaran.
Nah, kemudian di sini ada cara pengiriman atau cara penyerahan. Setelah itu ada waktu pengiriman yang diinginkan. Berikut ini adalah contoh surat pesanan. Ini adalah PT Kencana Urip Jalan Pangeran Jayakarta, nomor 7A, Kerawang, Jawa Barat. Di sini ada contoh surat pesanan nomor 123 garis miring TR garis miring 2 garis miring 2019, halnya adalah pesanan. Yang terhormat Direktur Pemasaran PT Kenari Jaya, Jalan Salemba Raya nomor 56, Jakarta. Tanggal Malang, 12 Oktober 2019. Sehubungan dengan surat penawaran saudara nomor 25 garis miring PB garis miring X garis miring 2013 tanggal 10 Oktober 2013, kami bermaksud memesan beberapa barang elektronik sebagai berikut. 1. Mesin cuci 7 kilo 10 unit warna putih. 2. Televisi 21 inch 9 unit warna silver. 3. Pompa air sanyo 1 unit. Sedangkan cara pembayaran, cara pengiriman, potongan harga, serta garansi sesuai dengan penawaran saudara. Kami berharap agar pesanan tersebut dapat kami terima paling lambat tanggal 27 Oktober 2019. Demikian dan kami tunggu kabar dari saudara secepatnya. Hormat kami, Edi Margondo, MBA. Berikut ini adalah surat keluhan. Nah, surat keluhan atau klaim adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas barang atau layanannya. Nah, ketidakpuasan ini dapat berkaitan ya dengan pengembalian barang dan permintaan uang kembali. Kemudian ada pergantian produk rusak. Kemudian ketidakpuasan seperti perbaikan dalam masa garansi dan ada ketidakpuasan dalam pembatalan pesanan dan lain-lain. Dalam surat pengaduan itu kita jelaskan problem yang ada dan berikan alasan detailnya. Dalam surat pengaduan juga kita berikan informasi atau bukti yang mendukung. Kemudian kita hindari nada marah atau emosional. Kemudian kita mintalah tindakan penyesuaian dengan penyelesaian klaim yang diinginkan. Di sini ada contoh surat keluhan PT Kencana Urip ya, Jalan Pangeran Jayakarta, nomor 7A, Kerawang, Jawa Barat. Nomor 123 garis miring TR garis miring 2 garis miring 2019. Halnya adalah kesalahan pengiriman. Tertanggal Marang 12 Oktober 2019. Yang terhormat Direktur Pemasaran PT Kenari Jaya Jalan Salemba Raya nomor 56 Jakarta. Dengan ini kami sampaikan bahwa telah menerima barang dari saudara pada tanggal 11 Oktober 2019. Dari beberapa barang yang kami terima, ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan pesanan kami. Nah, barang tersebut adalah TV 21 inch dengan warna hitam yang seharusnya warna silver sesuai dengan pesanan kami. Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya pengiriman menjadi tanggungan saudara. Demikian, dan kami tunggu kabar dari saudara secepatnya. Hormat kami, Edi Margono, MBA. Berikut ini penulisan pesan bisnis undangan. Nah, apa itu undangan? Nah, undangan itu adalah suatu pesan ya yang mengharapkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang dalam suatu acara atau kegiatan tertentu pada waktu dan tempat tertentu pula. Nah, undangan ini dibedakan menjadi resmi atau dinas dan undangan tidak resmi atau pribadi. Nah, undangan resmi itu menggunakan format surat menyurat atau korespondensi resmi. Sini berikut adalah contoh surat undangan. Nah, sini ada contoh surat undangannya adalah dari Universitas Bina Sarana Informatika Jalan Keramat Raya nomor 98 Jakarta. Pada yang terhormat staf pengajar dalam hal ini adalah dosen. Dalam rangka Disnatalis ke
31 Universitas Bina Sarana Informatika. Dengan ini mengundang Bapak atau Ibu Saudara untuk menghadiri acara Disnatalis yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2019. Ya, tempatnya Hal A dan B Kampus UBSI Kali Abang. Acaranya adalah perayaan Disnatalis. Nah, atas kehadiran Bapak Ibu, Saudara kami ucapkan terima kasih. Tertanda Rektor. Dalam pesan bisnis itu sebaiknya kita berisi pesan-pesan positif. Apa itu pesan positif? Nah, pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberi kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Untuk pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif ini kita menggunakan pendekatan langsung, dalam hal ini adalah deduktif. Kita lihat berikut ada good news ya. Good news itu berarti pesan kabar baik ya. Pesan kabar baik atau good news itu adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Good news itu tentang pekerjaan ya, seperti kenaikan gaji, lamaran pekerjaan yang diterima, promosi jabatan, serta tunjangan hari raya atau THR. Good news itu tentang produk pemberian diskon, layanan purna jual, garansi, dan persetujuan kredit. Contoh kalimat dalam penyampaian good news itu seperti berikut ya. Selamat bergabung PT Sinar Surya, sejumlah kandidat telah diwawancara. Tetapi latar belakang pendidikan dan pengalaman membuat Anda menjadi yang terbaik untuk mendapatkan posisi sebagai sales atau manajer. Sebagaimana telah kita diskusikan, gaji Anda itu sebesar 27 juta per bulan. Kami ingin Anda mulai bekerja pada hari Senin ya, tanggal 4 November 2019. Silakan datang ke kantor saya pada pukul 9 pagi. Saya akan memberikan orientasi mendalam tentang PT Sinar Surya dan membicarakan berbagai tujuan perusahaan yang telah tersedia bagi Anda. Setelah makan siang, sekretaris saya, Natasha, akan membawa Anda ke bagian pemasaran dan membantu Anda mengetahui tugas dan tanggung jawab Anda sebagai sales manager. Saya menunggu untuk bertemu dengan Anda tanggal 4 November 2019. Ini adalah strategi pengorganisasian pesan rutin dan good news. Nah, rutin message atau pesan rutinnya itu adalah berupa pembuka ya. Nah, pembuka ini berisi pernyataan ide pokok atau main idenya. Kemudian ada pertengahan atau isi yang menjelaskan rinci, dan ada pesan rutinnya itu berupa penutup. Itu kita mengingatkan kembali ide pokok atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi masa depan. Ya, ini adalah rutin message yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Untuk good news atau berita baiknya itu adalah pembuka, pertengahan isi, atau penutup. Nah, di sini pembukanya itu adalah pernyataan tentang good news, isinya adalah penjelasan rinci, dan kemudian penutup itu mengingatkan kembali good news atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi masa depan. Apa itu goodwill? Nah, goodwill itu adalah perasaan positif yang berisi pesan dengan niat baik ya, atau goodwill yang lebih menekankan pada upaya untuk menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Nah, ini ada beberapa goodwill ya, contoh-contoh di mana ada pesan dari niat baik ya. Ada beberapa yang akhirnya kita ada semacam pesan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung, tetapi mengingatkan niat baik. Seperti contohnya apresiasi terhadap blogger terbaik, kemudian apresiasi terhadap sebuah prestasi atau kelulusan ya, supaya kita menjaga hubungan personal ya, seperti kita mengucapkan pesan dengan cara mengirimkan surat untuk menjaga kesehatan, ke hari kelahiran
keselamatan bayi, hari kelahiran, ulang tahun. Nah, itu adalah pesan positif ya untuk menjaga hubungan personal. Berikut ini adalah contoh dari goodwill. Goodwill yang berisi pesan-pesan baik. Seperti satu, ucapan selamat atau congratulations. Ini biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan atau individu. Yang kedua, penghargaan atau message of appreciation. Ini diberikan karena kemampuan perusahaan atau individu mencapai prestasi kerja tertentu. Yang ketiga, ada ucapan duka cita atau condolence. Ucapan duka cita ini dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Ini menunjukkan perhatian dan rasa simpati perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Yang keempat, ada ucapan terima kasih. Ini diberikan sebagai ungkapan rasa karena telah dibantu atau diuntungkan oleh seseorang atau lembaga. Ada strategi dalam penulisan goodwill ya. Strateginya sebagai berikut. Satu, kita dapat menggunakan pendekatan langsung. Yang kedua, apapun bentuk permintaan yang diinginkan itu usahakan selalu sopan, ramah, dan tidak emosional. Yang ketiga, kita usahakan bagian awal pesan positif itu dimulai dengan pernyataan yang jelas dan tegas dan mampu menarik perhatian pembaca. Uh, Pastinya itu ada pesan negatif ya, seperti bad news. Nah, bad news itu kita ambil good song bad news. Jadi kita harus menghindari bad news, pesan-pesan yang bersifat yang menimbulkan negatif. Karena apa? Bad news itu adalah pesan-pesan yang tidak menyenangkan dan kita pasti berpotensi kepada menimbulkan kekecewaan. Untuk berikutnya adalah penyampaian informasi yang kurang menyenangkan harus tetap terjaga atau menjaga atau memperhatikan bagian dampaknya bagi audiens. Berikut ini adalah strategi dari pengorganisasian pesan bad news. Kita harus punya strategi ya. Strateginya adalah satu, menciptakan audience centered tone. Dengan cara nada atau intonasi Anda dalam menyampaikan bad news itu mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Berikut, menciptakannya dengan tujuan adalah membantu audiens Anda mengerti bahwa bad news itu menggambarkan keputusan yang tegas. Yang ke B itu adalah membantu audiens Anda mengerti bahwa keputusan Anda itu adil. Yang berikut tujuannya adalah membantu ya dengan cara membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Yang kedua, memilih pendekatan organisasional. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan tidak langsung dan pendekatan langsung. Pendekatan tidak langsung itu adalah pendekatan yang paling lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Memilih pendekatan organisasional berikutnya adalah pendekatan langsung yang dapat diterapkan jika A. Itu penerima pesan itu lebih menyukai pesan langsung ke poin yang dituju. Yang ke B. Pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan. Yang ke C. Pesan itu disampaikan secara empati. Kita di sini menggunakan rencana ya, dengan menggunakan rencana tidak langsung, dan bisa juga menggunakan rencana yang langsung. Untuk menggunakan rencana tidak langsung itu penyanggah mulai dengan pernyataan netral atau positif dengan memberikan alasan secara logis, netral dan singkat. Kita jelaskan alasan itu berita buruknya apa, kemudian berita buruk itu kita nyatakan ya, berita buruk dengan jelas dan singkat. Nah, kita tekankan berita baik apapun kurangi tekanan berita buruk. Di sini ada penutup, penutup itu berisi positif ya. Kita tutup dengan pernyataan positif dan kita menyenangkan, kita melihat ke depannya.
Ini ada jenis-jenis dari bad news. Nah, bad news itu tentang produk. Nah, bad news tentang produk itu seperti kenaikan harga produk, kemudian ada penarikan kembali produk, ada kadaluarsa produk, ada produk rusak atau cacat. Nah, untuk jenis bad news yang kedua itu bad news kepada pelanggan. Nah, bad newsnya itu seperti tentang pesanan, kemudian ada penolakan surat pengaduan atau keluhan sampai kepada bagaimana kita mengganti produk dan kita tidak memenuhi pesanan. Yang ketiga itu ada bad news tentang orang. Nah, bad news tentang orang itu kita tadi dari penolakan nulis surat rekomendasi, kemudian ada penolakan lamaran pekerjaan sampai kepada surat penolakan kredit. Untuk bagian yang keempat adalah penolakan undangan. Yang kelima itu penolakan kerjasama. Mari kita lihat dan dengarkan. Di sini ada contoh surat dari yang menolak permintaan bantuan. Nah, ini adalah contoh surat yang menolak permintaan bantuan. Contohnya adalah PT Niaga Tama Putra, itu Jalan Raden Inten Blok A 15 nomor 2 Jakarta. Sini kepada yang terhormat Bapak Sri Wasiono, Ketua Panitia Lomba Seni Jalan Pahlawan Revolusi nomor 1 Karawang. Dengan hormat, melihat proposal sponsorship lomba yang saudara adakan untuk anak-anak playgroup Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar tersebut, tampaknya kita menarik ya dan memberikan kegiatan yang positif. Namun demikian sebagaimana saudara ketahui, perusahaan kami adalah perusahaan bisnis dengan bidang usaha, perdagangan farmasi, dan obat-obatan. Dengan demikian, lomba tersebut kurang mengena bagi perusahaan kami. Untuk itu, kami menyesal tidak dapat membantu memenuhi proposal saudara. Kami doakan semoga lomba yang akan saudara adakan itu berlangsung dengan sukses. Hormat kami, Hari Sadewa MBA selaku Direktur. Ini ada untuk penulisan pesan-pesan bisnis. Nah, pesan bisnis itu penulisannya itu kita pesannya itu harus bersifat persuasif ya. Nah, di mana persuasif itu adalah pesan satu perencanaan pesan-pesan. Persuasif itu ada analisis audiens, kemudian ada pertimbangan perbedaan budaya, kemudian kita untuk memilih pendekatan organisasional, dan kemudian kita yang kedua, pesan persuasif itu mengembangkan pesan-pesannya dengan cara menetapkan kredibilitas, kemudian ada kerangka argumentasi. Dengan kebanyakan pesan itu mengikuti rencana organisasional AIDA. AIDA itu adalah attention, interest, desire, dan action. Berikut ini adalah contoh pesan persuasif. Contohnya adalah sebagai berikut. Host Merit Service Internal Memorandum. 2. Larry Peggy Controller from Randihan, Manajer Pembelian. Tanggal 20 Mei 2011. Subjeknya adalah pemotongan bahan baku plastik. Sebagaimana diketahui, perusahaan setiap tahun membeli 5 ton bahan baku plastik. Harga polieti terus mengalami fluktuasi seperti harga BBM. Bapak meminta saya untuk segera mencari jalan untuk memotong biaya pembelian bahan baku plastik. Dalam memo saya, sebelum saya menyarankan untuk membeli dalam jumlah besar bahan baku plastik selama musim dingin ketika harga BBM turun, saya telah mengestimasi penghematan yang dicapai sebesar 10% per tahun. Biaya yang membuat plastik kontainer perusahaan itu terlalu tinggi, ya sebesar 2 juta dolar rupiah. Ditambah lagi, kami menerima banyak surat pelanggan yang mengeluh tentang minimnya program daur ulang perusahaan. Saya telah melakukan penelitian awal dan muncul beberapa ide sebagai berikut. 1. Menyediakan recycling container di semua restoran bandara host Marriott. Yang kedua, menawarkan insentif keuangan untuk maskapai penerbangan yang memisahkan kontainer berbahan plastik. Yang ketiga, bekerja sama dengan bad weight management. Nah, saya telah melampirkan laporan rinci tentang biaya-biaya
penghematan yang dapat dicapai adalah sebesar 500.000 US dollar. Proses daur ulang polietil akan membantu meningkatkan citra perusahaan. Jika Bapak setuju, kita bisa mengadakan pertemuan minggu depan untuk memulai rencana ini. Nah, ini adalah surat ya, yang berbentuk contoh dari pesan persuasif. Baiklah, terima kasih yang sudah mendengarkan apa yang saya paparkan dalam penulisan pesan-pesan bisnis. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan jangan lupa subscribe video pembelajaran saya Elita LTV ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam materi yang lebih menarik.